Beberapa dekade lalu, orang menemukan cinta berdasarkan kedekatan. Namun sekarang, kita memiliki kebebasan untuk menemukan cinta dimanapun dengan aplikasi seperti Tinder, Bumble, dan lain sebagainya. Saat ini, kita lebih menekankan pada cinta, gairah, dan hubungan yang tulus, yang berarti generasi muda memandang pernikahan jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa menekankan cinta dan gairah membuat hidup lebih bahagia, tetapi juga membuat kehidupan dating atau kencan menjadi lebih stres. Dengan online dating, kita bisa berpotensi bertemu dengan banyak orang yang belum pernah kita temui langsung sebelumnya. Namun, ini juga bisa membuat kita terlalu memilih dan mengabaikan orang yang potensial karena alasan kecil. Dalam buku Modern Romance, sang penulis Aziz Ansari dan sosiolog Eric Klinenberg membahas masalah kencan modern di era digital, mencoba memahami bagaimana kencan telah berubah dan menilai dampak positif atau negatifnya. Bagaimana kamu bertemu dengan orang istimewamu? Bagaimana orang tuamu bertemu? Cara orang tuamu bertemu mungkin berbeda dengan cara kamu bertemu dengan pasanganmu, atau cara kamu ingin bertemu dengan pasangan barumu. Teknologi baru telah mengubah dinamika cinta dan makna romansa. Sang penulis Aziz Ansari mewawancarai para lansia di panti jompo New York untuk mencari tahu bagaimana romansa dipahami oleh generasi lebih tua. Para senior berbagi kisah romantis mereka sambil menikmati kopi dan donat. Ansari menemukan bahwa banyak dari mereka bertemu calon pasangan di dekat rumah masa kecil mereka. Sebuah penelitian di tahun 1932 menunjukkan bahwa sepertiga pasangan yang menikah di Philadelphia tinggal dalam radius 5 blok satu sama lain. Meskipun saat ini teknologi memungkinkan bertemu dengan siapapun di dunia, tren pernikahan dan kehidupan sekarang memang mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Faktor utamanya adalah rata-rata orang sekarang menikah sekitar 5 tahun lebih tua dibanding generasi lalu. Orang-orang sekarang cenderung menikah setelah memasuki periode emerging adulthood, di mana mereka lebih fokus pada pendidikan, karir, dan eksplorasi diri sebelum memutuskan untuk menetap dalam hubungan pernikahan. Istilah emerging adulthood mengacu pada periode di antara masa remaja dan masa dewasa yang lebih stabil, di mana individu mengalami banyak perubahan dalam hal identitas, tujuan hidup, dan kemandirian finansial. Periode ini seringkali dihabiskan untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan hidup sebelum membuat komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Sayangnya, tahap kehidupan ini sering tidak dialami oleh perempuan lanjut usia di panti jompo. Mereka tumbuh dalam generasi di mana mereka hidup di bawah kekuasaan orang tua hingga mereka dijodohkan dengan seorang suami. Meskipun kurang mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri, banyak perempuan menyatakan keinginan untuk melakukan hal yang berbeda dan mendukung putri mereka agar memiliki kesempatan tersebut. Pada masa lalu, pernikahan lebih sering dipandang sebagai persahabatan dan terkait dengan keberhasilan finansial. Kriterianya seperti pekerjaan yang bagus atau gadis yang baik menjadi penentu pernikahan. Berbeda dengan generasi muda saat ini yang lebih cenderung menikah karena cinta. Sebuah konsep yang muncul lebih baru sebagai dampak industrialisasi dan gerakan perempuan. Gagasan tentang jodoh telah menjadi norma. Kebanyakan anak muda kini mengejar pernikahan berdasarkan gairah, menciptakan tekanan dalam mencari belahan jiwa yang sempurna. Pendekatan mereka terhadap kencan melibatkan penggunaan ponsel dan aplikasi.
memungkinkan mereka menyaring calon jodoh berdasarkan lokasi, usia, dan minat. Jadi, bagaimana ekspektasi terhadap komunikasi berubah selama bertahun-tahun? Menurut data tahun 2012, sebagian besar pria masih diharapkan memulai percintaan. Namun dengan munculnya aplikasi kencan online dan peningkatan SMS, eksploitasi komunikasi berubah. Pada 2007, SMS populer dan aplikasi seperti WhatsApp, iMessage, dan Facebook Messenger semakin menggantikan SMS. Ansori membahas perbedaan antara berkirim pesan dan menelepon. Banyak pria muda yang lebih memilih berkirim pesan. Sementara banyak perempuan setuju bahwa itu cara yang lebih tepat untuk melakukan kontak pertama. Meskipun generasi muda lebih suka mengirim pesan daripada menelepon, ini memiliki kelemahan, seperti kemungkinan menampakkan diri yang tidak sesuai. Pesan teks dapat menyebabkan miskomunikasi dan penilaian, terutama jika tata bahasa buruk digunakan. Komunikasi melalui pesan teks juga dianggap kurang kreatif, terutama oleh perempuan yang mengharapkan usaha lebih dalam pembuka percakapan. Generasi muda juga menghadapi stres terkait dengan kesan terlalu bersemangat dan takut terlihat putus asa. Beberapa bahkan mencatat waktu respon teman kencan mereka. Namun strategi semacam itu tidak selalu dianggap positif, dan banyak yang lebih suka komunikasi yang jujur dan cepat. Terakhir, generasi muda cenderung melakukan riset online sebelum berkencan. Meskipun ada manfaat dalam mendapatkan informasi, beberapa merasa sulit untuk berpikiran terbuka jika menemukan sesuatu yang kurang menguntungkan. Penting untuk diingat bahwa kehidupan online seseorang bisa berbeda dari kehidupan nyata. Di dunia saat ini, kita memiliki akses tidak terbatas pada informasi dan sumber daya, termasuk dalam urusan berkencan. Dengan beragam aplikasi yang ada, kamu memiliki lebih banyak opsi untuk mencari hubungan sesuai keinginanmu. Ada aplikasi khusus seperti Sweat untuk pecinta kebugaran, Tall Friends untuk orang tinggi, dan Woo Plus untuk mereka yang mencari pasangan dengan kelebihan berat badan. Meskipun beberapa aplikasi mungkin terlihat konyol, mereka semakin populer, bahkan sepertiga pernikahan berasal dari layanan kencan online. Faktanya, lebih banyak orang menemukan pasangan mereka secara online daripada melalui pekerjaan, sekolah, atau teman. Meski kencan online mendapatkan banyak pilihan, ada juga kerugian. Beberapa orang menjadi sangat pilih-pilih dalam memilih calon teman kencan, bahkan menolak berdasarkan hal-hal sepele seperti tim olahraga yang didukung, bahkan capres yang didukung. Kencan online juga bisa membuat orang merasa jenuh karena melibatkan waktu yang banyak untuk memeriksa profil dan bertemu calon tanggal tanpa menemukan koneksi yang memuaskan. Ansori berpendapat bahwa kelelahan ini disebabkan oleh data online yang kurang akurat. Terkait penampilan, Ansori menyarankan bahwa kontak mata dan kesopanan malu-malu cenderung membuat wanita lebih sukses untuk menarik perhatian, sementara pria lebih berhasil menggait calonnya saat terlihat dalam aktivitas. Panjang pesan teks juga penting, dan pesan antara 40 hingga 60 karakter dianggap paling efektif dalam meminta tanggapan. Meskipun ada banyak tip dan trik, mengenal seseorang hanya dari profil kencannya bukan pengganti pertemuan secara langsung. Penting untuk menghindari pacaran online terlalu lama, dan Ansori menyarankan agar kamu bertemu langsung sesegera mungkin.
Meskipun banyak wanita menghindari pertemuan semacam itu karena alasan keamanan, kenyataannya pertemuan tatap muka adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang cocok atau tidak. Persona online bisa sangat berbeda dari diri sebenarnya. Jadi bertemu langsung adalah langkah baik untuk menghindari hubungan yang buruk. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sekarang kamu memiliki banyak sekali pilihan dalam mencari calon pasangan. Namun Aziz Ansori membahas kesuksesan hubungan orang tuanya selama 25 tahun dan menunjukkan bahwa pada masa itu, pilihan saat berkencan lebih terbatas karena pernikahan dijodohkan. Meskipun saat ini kamu memiliki banyak opsi, terlalu banyak pilihan dapat menyebabkan kehilangan kepuasan. Bayangkan, cara kamu memilih restoran. Mungkin kamu berusaha keras mencari tempat makan siang yang sempurna, tetapi pada akhirnya memilih pergi ke tempat terdekat. Atau ketika kamu berbelanja, apakah kamu cenderung melihat dan menganalisis setiap botol minuman sebelum memilih? Saat kita memiliki pilihan tanpa batas, kita bisa merasa kewalahan. Penelitian menunjukkan bahwa orang lebih mungkin membeli selai setelah mencicipi 6 jenis selai. Namun, jika ditawari 24 jenis selai, kemungkinannya kecil bahwa orang akan membuat keputusan dan membeli 1 botol selai. Terlalu banyak pilihan dapat mengakibatkan kelumpuhan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya saat membeli selai atau memilih restoran. Untuk membuktikan teori ini lebih lanjut, Ansori meneliti tren kencan di lokasi geografis yang lebih kecil, di mana kamu memiliki lebih sedikit akses terhadap pilihan. Di wilayah-wilayah tersebut, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang menikah pada usia lebih muda dari rata-rata nasional. Namun penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat pada umumnya kecewa dengan kurangnya pilihan. Antara mengetahui segalanya tentang semua orang di kota dan melihat mantan kamu di mana-mana, berkencan di kota kecil memiliki tantangan tersendiri. Ansori kemudian mengeksplorasi apa yang disebut dengan kencan yang tidak membosankan, di mana kencan pertama mendorong pihak-pihak terlibat keluar dari zona nyaman. Pengalaman penuh petualangan ini meningkatkan peluang untuk terjadinya kencan kedua. Nasihat terbaik Ansori adalah meluangkan waktu untuk mengenal orang lain karena kualitas terbaik seseorang biasanya terungkap seiring berjalannya waktu. Jadi bersabarlah dan biarkan hubungan tumbuh selama beberapa kencan. Banyak penelitian yang telah diberikan sejauh ini hanya mencakup tren kencan di Amerika Serikat. Bagaimana dengan tren kencan di negara lain? Ansori membawa penelitiannya ke kota Buenos Aires, Tokyo, dan Paris. Di Tokyo, hookup culture mendominasi dengan sepertiga orang di bawah 30 tahun belum pernah berkencan. Pemerintah sangat prihatin dengan kurangnya pertumbuhan penduduk sehingga mulai memberikan subsidi kepada keluarga per anak. Mereka juga menyediakan dana untuk acara pasangan, alat internet, dan pilihan kencan lainnya untuk pasangan muda. Salah satu kendala dalam hal ini adalah munculnya pria herbivora yang tidak tertarik berkencan dengan wanita yang memiliki karir sukses. Pria di Jepang tidak merasa terburu-buru mencari pasangan seumur hidup. Sering tinggal bersama orang tua hingga usia 30 tahunan dan mungkin merasa tidak aman karena kurangnya pekerjaan stabil dan bergaji tinggi. Kencan online juga membawa stigma yang terlalu terbuka di kalangan pengguna kencan modern Jepang. Misalnya saja, banyak yang percaya
bahwa mengunggah foto selfie adalah hal yang egois dan mementingkan diri sendiri. Sehingga banyak yang mengunggah foto hewan peliharaannya untuk menunjukkan kepribadiannya dengan cara lain. Di sisi lain, suasana kencan di Buenos Aires sangat berbeda dengan di Tokyo. Sementara laki-laki di Tokyo dikritik karena terlalu maju, laki-laki di Argentina diharapkan menjadi agresif dan mengejar siapapun dan apa yang mereka inginkan. Misalnya, catcalling di jalan adalah salah satu hal yang lumrah bagi para pria Argentina. Perilaku yang dianggap predator di negara lain seperti Amerika diterima secara luas, bahkan didorong di Buenos Aires. Meskipun laki-laki bersifat agresif, perempuan didorong untuk terlihat tidak tertarik dan menolak lamaran kencan meskipun mereka tertarik. Sehingga hal ini hanya menimbulkan kebingungan. Selain itu, kencan online dipandang sebagai hal yang menyedihkan dan belum berkembang seperti di negara lain. Mungkin salah satu perbedaan utama di Buenos Aires adalah norma berkencan dengan lebih dari satu orang sekaligus. Bahkan mereka yang menjalin hubungan berkomitmen mempunyai rencana cadangan dengan orang lain. Nampaknya setiap negara mempunyai dunia kencan yang sama-sama membuat frustasi, baik pria maupun wanita yang berusaha mencari pasangan seumur hidup. Fenomena sexting semakin meningkat dengan kemudahan berbagi gambar melalui pesan teks dan platform online. Sexting tidak selalu melibatkan foto seksual eksplisit. Pesan teks seksi juga menjadi populer, terutama di kalangan usia 18 hingga 24 tahun. Praktik ini tidak terbatas pada lajang, sexting juga seringkali terjadi pada mereka yang memiliki hubungan berkomitmen. Keuntungannya termasuk memulai keintiman, menyatakan gairah seksual, dan ini adalah cara yang bagus bagi mereka yang menjalin hubungan jarak jauh untuk menjaga keintiman. Namun seperti banyak hal, sexting memiliki sisi negatif. Banyak mengalami pengkhianatan oleh pasangannya saat dia melakukan hubungan seks dengan orang lain. Wanita juga mengalami rasa malu ketika mereka terlibat dalam jenis pesan teks seperti itu. Namun, perempuan muda mulai mengubah perspektif mereka dan percaya bahwa sexting adalah tindakan yang memberdayakan. Saat ini, sexting semakin umum karena privasi yang mudah diakses. Kamu dapat berada di ruangan yang sama dengan orang lain dan tetap menjalani hubungan seksual dengan orang lain. Kemajuan aplikasi privasi memudahkan orang menyembunyikan percakapan dari pasangan, bahkan meningkatkan pengintaian dalam hubungan. Beberapa mengizinkan pasangan mereka mengintip ponsel, sementara yang lain melakukannya secara diam-diam, memicu potensi rusaknya kepercayaan. Perspektif terhadap perselingkuhan bervariasi di setiap negara. 88% orang Amerika menganggapnya sebagai tindakan moral yang salah, sementara hanya 47% orang Perancis setuju. Di Perancis, ketertarikan pada orang lain dianggap alami, dan politisi besar tidak selalu menghadapi kerugian karir karena perselingkuhan. Jadi, bagaimana kamu tahu kapan menemukan pasangan yang tepat? Dengan banyaknya pilihan, bisa cukup membingungkan menentukan kapan seseorang bisa menjadi pasangan seumur hidupmu. Selain membingungkan, memikirkan pernikahan juga bisa menakutkan, terutama bagi yang belum yakin apakah siap untuk berkomitmen seperti itu. Mungkin monogami bukanlah cara manusia terikat. Bayangkan kamu menemukan seseorang yang siap menjadi bagian hidupmu.
pasti ada beberapa masalah lagi yang akan dihadapi sepanjang hubunganmu. Salah satunya adalah akhir dari fase bulan madu. Saat fase ini, hormon yang dihasilkan bisa menciptakan perasaan euforia dan bisa berlangsung antara 1 tahun hingga 18 bulan. Setelah fase penuh gairah ini berakhir, cinta persahabatan mulai muncul. Banyak yang mengakhiri hubungan selama fase ini hanya karena mereka tidak memberikan cukup waktu dan membangun persahabatan. Ini mungkin penyebab penurunan tingkat pernikahan, terutama di negara maju seperti Jepang dan Eropa. Namun, bagi yang memutuskan tidak menikah, beberapa psikolog evolusi berpendapat bahwa manusia tidak terikat pada monogami. Menurut kolumnis Sex dan Savage, harapan monogami telah berubah seiring waktu. Ia berpendapat bahwa terlibat dalam hubungan terbuka dapat membawa kebahagiaan dan peluang hubungan bertahan lebih baik. Tetapi kunci utamanya adalah menegosiasikan pengaturan yang menghormati kedua belah pihak. Ansori juga menggali perasaan orang tentang hubungan terbuka melalui subreddit. Sebagian menyatakan kepuasan, namun ada juga yang menyoroti hambatan seperti rasa cemburu dan keraguan terhadap kelangsungan hubungan terbuka dalam jangka panjang. Kencan modern itu rumit. Kita mencari romantika lewat teknologi, dan hubungan kita dihadapkan pada banyak tantangan ketika berusaha menavigasi dunia kencan yang penuh dengan teknologi. Meskipun kita berinteraksi secara digital, pesan di ponselmu berasal dari orang nyata yang memiliki kebutuhan dan perasaan nyata. Sebelum kamu menekan tombol kirim, pikirkan baik-baik kesan yang ingin kamu sampaikan, dan usahakan bersikap sejujurnya. Ingatlah bahwa tidak ada yang suka main-main, jadi carilah keseimbangan antara terlihat terlalu bersemangat dan tidak tertarik. Penting juga diingat bahwa kencan online itu sebatas memperkenalkan diri kepada orang baru, bukan benar-benar mengenal mereka. Luangkan waktu untuk berkumpul bersama agar benar-benar bisa mengenalnya. Terakhir, jangan biarkan banyaknya pilihan menghentikanmu untuk mengambil resiko dan mengenal seseorang. Buat kencanmu menyenangkan. Rencanakan pengalaman baru sambil makan dan mengobrol untuk mulai mengenal seseorang.